Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alan Rizkita Akbar dengan NIM 195101880 dari kelas A3 2019 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS kemarin tetapi berbantuan software yaitu Maple tahun 2021. Nah, kita sekarang langsung saja ke soal yang pertama, di mana soal pertama itu memiliki persamaan diferensial yaitu AX pangkat min B Y pangkat C DX sama dengan X pangkat min A DY. Nah, langsung saja kita menentukan persamaan diferensialnya. Nah, kita langsung tulis saja untuk persamaan diferensial yang tadi kita tulis ulang menjadi persamaan 1, di mana persamaannya itu A kali X pangkat min B Y pangkat C DX sama dengan X pangkat min A DY. Nah, di sini untuk A, B, C menggunakan 3 digit terakhir dari NIM. Karena NIM saya itu 195101880, maka diketahui A itu 1, B itu 8, dan C itu 0 atau kosong. Nah, karena dalam soal juga dikatakan jika ada A, B, C-nya bernilai 0, harus diganti dengan angka pertama dari tahun lahir, yaitu 2. Jadi C sama dengan 2. Maka kita tuliskan menjadi persamaan 2, di mana persamaan 2 itu adalah A sama dengan 1. Untuk persamaan 3, B sama dengan 8. Dan untuk persamaan 4, di mana persamaannya itu adalah C sama dengan 2. Kita tulis persamaan diferensial yang dibuat adalah, kita step by step ya. Untuk persamaan 5 itu kita substitusikan dari persamaan 2 atau nilai A ke persamaan 1. Nah, menghasilkan 1 dikali X pangkat min B Y pangkat C DX sama dengan DY per X. Jadi A nya berubah jadi 1. Selanjutnya ada persamaan 6, di mana kita mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan terakhir tadi, persamaan 5. Selanjutnya kita masuk ke persamaan 7, di mana kita mensubstitusikan persamaan 4 yaitu C sama dengan 2 ke persamaan terakhir yaitu persamaan 6. Kita dihasilkan persamaan 7 itu Y pangkat 2 DX per X pangkat 8 sama dengan DY per X. Jadi persamaan diferensialnya adalah Y kuadrat DX per X pangkat 8 sama dengan DY per X. Kita ubah dibuat seperti pada soal ya, menjadi X pangkat min 8 Y pangkat 2 DX sama dengan X pangkat min 1 DY. Untuk tahap selanjutnya yaitu poin B, mencari solusi persamaan diferensial di bagian A, yaitu dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Kita tulis ulang untuk persamaan pertama itu persamaan yang dihasilkan di bagian A, yaitu X pangkat min 8 Y pangkat 2 DX sama dengan X pangkat min 1 DY. Nah, kita blok dulu ya untuk poin B dan juga poin A untuk memberitahu bahwa itu sebuah tahapannya. Kita tulis persamaan 2, di mana kita ketika metode pemisahan variabel ini kita membedakan misalkan DX dengan X dan DY dengan Y. Maka kita tulis LHS dari persamaan 1 dikali 1 per Y kuadrat. Kenapa 1 per Y kuadrat? Karena kita akan memindahkan Y kuadrat di persamaan 1 ke ruas kanan.
Jadi kita dikalikan 1 per Y kuadrat sama dengan RHS persamaan 1 juga dikali 1 per Y kuadrat juga. Karena ketika ruas kanan dikalikan 1 per Y kuadrat, ruas kiri pun harus dikalikan 1 per Y kuadrat. Maka dihasilkan persamaan 2 itu dx per x pangkat 8 sama dengan dy per x pangkat dy per xy kuadrat. Dimana y kuadrat yang tadinya di ruas kiri berpindah ke ruas kanan. Selanjutnya kita ke persamaan 3, dimana kita akan memindahkan X yang di ruas kanan ke ruas kiri. Berarti kita kalikan X pangkat min 1 atau dibagi menjadi LHS persamaan 2 per X pangkat min 1 sama dengan RHS dari persamaan 2 per X pangkat min 1. Sama ya kayak tadi, ketika ruas kanan dibagi X min 1, maka ruas kiri pun harus dibagi X min 1. Nah, dapat kita lihat untuk X di ruas kanan ini sudah berpindah ke ruas kiri ya. Jadi dx per X pangkat 7 sama dengan dy per Y kuadrat. Selanjutnya kita tulis persamaan 4. RHS persamaan 3 sama dengan RHS persamaan 4. Nah, kita tulis persamaan 4. Ini kondisional ya, ketika kita mau pindah ruas silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Jadi RHS persamaan 3 sama dengan LHS persamaan 3. Jadi dihasilkan dy per Y kuadrat sama dengan dx per X pangkat 7. Langkah selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Kita tulis persamaan 5 sama dengan integral dari 1 per Y kuadrat dy plus C1 sama dengan integral dari 1 per X pangkat 7 dx tambah C2. Maka kita hasilkan integral dari 1 per Y kuadrat itu min 1 per Y, dan integral dari 1 per X pangkat 7 itu min 1 per 6X pangkat 6. Ditulis ulang C1 dan C2 nya. Selanjutnya persamaan 6, dimana kita copy saja di persamaan 5 tersebut. Hanya saja C1 dan C2 nya hilang, diubah menjadi plus C besar. Selanjutnya ini kita tulis keterangan dimana C itu merupakan C2 dikurangi C1. Selanjutnya persamaan 7, dimana kita misalkan C itu adalah K. Kita tulis persamaan 8 sama dengan substitusi dari persamaan 7 ke persamaan 6. Nah, kita hasilkan min 1 per Y sama dengan min 1 per 6X pangkat 6 plus K. Jadi C-nya itu sudah berubah menjadi K. Maka solusi dari persamaan diferensial untuk soal yang pertama ini kita copy aja dari atas. X pangkat min 8 Y kuadrat dx sama dengan X pangkat min 1 dy adalah, langsung copy saja dari hasil yang terakhirnya dari persamaan 8, yaitu min 1 per Y sama dengan min 1 per 6X pangkat 6 tambah K. Nah, selesai untuk nomor 1. Jadi itulah penyelesaian atau solusi dari persamaan diferensial yang pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dengan persamaan diferensialnya itu AX plus BXY dx ditambah B per 2X kuadrat tambah CY dy sama dengan 0. Diketahui bahwa yang pertama itu B-nya tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, A, B, dan C sama dengan 0 adalah 3 digit terakhir dari NIM.
Mohon maaf, itu tuh maksudnya A, B, C-nya itu adalah 3 digit terakhir dari NIM. Jika A, B, C sama dengan 0, ubah dengan digit pertama atau kedua dari bulan lahir. Kita masuk ke penyelesaian, kita tulis ulang untuk persamaan pertama itu AX ditambah BXY DX ditambah B per 2X kuadrat ditambah CY DY sama dengan 0. Nah, kita hapus saja yang ini. Selanjutnya, karena diketahui NIM saya itu 195100180 dan 0 yang digit terakhir itu diubah menjadi angka 7. Karena bulan lahir saya bulan 7, maka persamaan 2-nya itu A sama dengan 1. Bentar ya, ini kendala. Ulangi. Persamaan 3 itu B sama dengan 8. Dan persamaan 4 C sama dengan 7. Persamaan diferensial yang didapat yaitu kita tulis persamaan 5, di mana persamaan 5 itu substitusi dari persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi kita di sini mengubah A-nya menjadi 1. Lanjut, kita persamaan 6, di mana kita mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 5 atau persamaan terakhir. Di sini kita mengganti B-nya 8. Selanjutnya persamaan 7, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan terakhir yaitu persamaan 6. Di sini kita mengganti C menjadi 7. Dapat dilihat di sini C-nya sudah berubah menjadi 7. Selanjutnya, agar tidak ada angka dot seperti itu, kita tulis ulang persamaan 8 sama dengan persamaan 7. Jadi persamaan diferensialnya adalah kita blok saja dari persamaan terakhir. Maka persamaan diferensialnya adalah X tambah 8X Y DX tambah 4X kuadrat tambah 7Y DY sama dengan 0. Setelah itu kita ke langkah yang berikutnya, menentukan persamaan diferensial di bagian A itu merupakan diferensial eksak atau bukan. Selanjutnya kita tulis ulang untuk persamaan 1 ini dari hasil persamaan diferensial tadi. Kita tulis, copy paste saja biar langsung. Nah, di sini kita langsung pemisalan. Dimisalkan kita tulis persamaan 2 sama dengan M sama dengan X tambah 8XY. Di sini pemisalan M itu yang nempel ke DX ya. Nah, maka kita tulis MX tambah 8XY. Nah, sama dengan persamaan 3 itu N-nya itu yang nempel ke DY. Maka N sama dengan 4X kuadrat tambah 7Y. Maka dari itu kita dapatkan do M per do Y. Kita dapatkan di persamaan 4, kita akan menurunkan persamaan 2 terhadap Y. Maka do per do Y dikali RHS persamaan 2, maka diperoleh 8X. Sama juga terhadap do N per do X, kita tulis persamaan 5 sama dengan kita turunkan persamaan 3 terhadap X, maka do per do X RHS dikali persamaan 3, maka hasilnya 8X. Nah, karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial tersebut eksak atau merupakan persamaan diferensial eksak. Langkah selanjutnya kita mencari solusi dari persamaan diferensial yang tadi, yaitu
X tambah 8XY dx tambah 4X kuadrat tambah 7Y dy sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya untuk mencari solusi dengan yang ini hapus saja karena tidak terlalu penting. Enter. Dan yang poin C-nya itu diblok untuk melihatkan itu tahapannya. Mencari solusinya itu dengan cara menintegralkan M dx ditambah KY. Kenapa di sini memilih M? Dikarenakan dapat dilihat di hasil persamaan diferensialnya itu sepertinya lebih mudah untuk yang M. Kita tulis persamaan 1 sama dengan U sama dengan integral dari X ditambah 8X dikali Y dx ditambah KY. Maka hasilnya akan seperti itu. Selanjutnya, dari persamaan 1 kita turunkan terhadap Y. Maka persamaan 2 sama dengan do per do Y dikali persamaan 1. Kita copy paste saja. Enter. Maka hasilnya 4X kuadrat ditambah D per dy dikali KY. Itu tuh atau bisa dikatakan K aksen Y. Selanjutnya kita telah ketahui bahwa do U per do Y itu sama dengan N, dimana N tadi kita tulis ulang 4X kuadrat ditambah 7Y. Kita tulis persamaan 3 dimana N sama dengan 4X kuadrat ditambah 7Y. Maka dari itu persamaan 4 sama dengan persamaan 2 sama dengan RHS persamaan 3. Jadi kita akan mencari K aksen Y-nya itu berapa. Di sini dapat dilihat ada angka yang sama yaitu 4X kuadrat. Maka dari itu kita akan menghilangkan 4X kuadrat di ruas kanan maupun di ruas kiri. Sehingga kita dapat tulis LHS dari persamaan 5, dari persamaan 4 dikurangi 4X kuadrat sama dengan RHS dari persamaan 4 dikurangi 4X kuadrat juga. Maka dihasilkan persamaan 5 itu D per dy KY sama dengan 7Y atau K aksen Y-nya itu adalah 7Y. Karena ini masih diketahui K aksen, kita akan mencari KY-nya agar bisa disubstitusikan ke persamaan pertama. Nah, kita tulis persamaan 6 di mana KY-nya itu sama dengan integral dari 7Y atau dari hasil yang K aksen Y ditambah C1. Maka hasilnya adalah 7Y kuadrat per 2 tambah C1. Setelah itu ketika KY-nya sudah diketahui, maka kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 1. Jadi solusi persamaan diferensial U X Y sama dengan C adalah persamaan 7 itu dimana kita mensubstitusikan persamaan 6 ke RHS persamaan 1 sama dengan C. Kita enter. Maka diperoleh persamaan satunya kita dapat lihat ya. Di sini tuh 4X kuadrat Y tambah X kuadrat per 2 tambah KY. Jadi di sini KY-nya itu diubah dengan hasil persamaan 6 yaitu 7Y kuadrat per 2 plus C1. Kita peroleh seperti pada solusi tersebut ya, persamaan 7 tersebut. Setelah itu kita tulis persamaan 8. Di sini kita akan mengubah C1 dan C-nya itu menjadi C2. Menjadi sama dengan C2. Dengan keterangan C2 itu merupakan C dikurangi C1. Maka solusi persamaan diferensial eksak yang tadi atau kita copy paste persamaan diferensial eksak
X tambah 8XY dx tambah 4X kuadrat tambah 7Y dy sama dengan 0 adalah hasil dari persamaan terakhir, yaitu persamaan 8. Kita copy paste saja, yaitu 4X kuadrat Y tambah 1/2X kuadrat tambah 7/2Y kuadrat sama dengan C2. Jadi itu merupakan solusi dari persamaan diferensial yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, di mana memiliki persamaan diferensial AXY tambah BY kuadrat min X dx ditambah 2/3 AX dikali setengah X tambah Y dy sama dengan 0. Dengan diketahui di dalam soal yang pertama itu A-nya itu sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, di mana N faktorialnya itu adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai dengan 2 dikali 1, dan B-nya itu adalah bilangan asli genap pertama. Langsung saja kita ke poin A, menuliskan persamaan diferensial. Persamaan 1 kita tulis ulang yang dalam soal. A dikali XY ditambah B dikali Y kuadrat min X dx ditambah 2/3 A dikali X dikali 1/2X tambah Y dy sama dengan 0. Persamaan 2 sama dengan A sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Maka diperoleh A-nya itu adalah sama dengan 3. Untuk selanjutnya persamaan 3 sama dengan B sama dengan 2. Kenapa 2? 2 karena 2 itu merupakan bilangan asli genap pertama. Selanjutnya persamaan diferensial yang dapat dibuat yaitu persamaan 4, di mana persamaan 4 ini kita mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Sama halnya dengan soal-soal sebelumnya, di sini kita mengganti A-nya itu dengan angka 3. Nah, karena di sini A-nya tidak menggunakan titik, maka tidak terdeteksi di bawahnya. Tuh, ketika sudah menggunakan titik, A-nya berubah menjadi 3. Selanjutnya persamaan 5, di mana persamaan 5 di sini itu mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan terakhir, yaitu persamaan 4. Maka dapat kita peroleh di sini B-nya itu sudah berubah menjadi angka 2. Selanjutnya itu kita persamaan 6, agar tidak ada titik di persamaan, kita tulis ulang persamaan 6 sama dengan persamaan 5. Selanjutnya karena 2X dikali X per Y tambah Y itu bisa dikalikan, maka kita tulis ulang saja. Persamaan 7 sama dengan 2Y kuadrat min X tambah 3XY dx ditambah 2X dikali X per 2 itu hasilnya X kuadrat, dan 2X dikali Y itu 2XY, maka X kuadrat ditambah 2XY dy sama dengan 0. Jadi persamaan diferensialnya adalah kita copy paste saja dari persamaan 7. Maka itu adalah persamaan diferensialnya. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, itu menentukan persamaan diferensial di bagian A merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Kita tulis ulang persamaan 1 ini dengan mengcopy paste dari persamaan yang telah kita peroleh. Jangan lupa kita kasih titik ya, takutnya nanti tidak bisa dioperasikan. Kita misalkan persamaan 2 itu adalah P. P di sini kita ambil dari angka yang nempel di dx gitu ya, kalau misalkan agar lebih paham.
Maka persamaan 2 itu di mana P sama dengan 2Y kuadrat min X tambah 3XY. Dan untuk persamaan 3 itu adalah Q, di mana Q itu yang nempel ke DY. Maka Q adalah X kuadrat tambah 2XY. Maka kita tulis do P per do Y ditulis dengan persamaan 4, di mana kita turunkan dari persamaan 2 terhadap Y. Kita tuliskan do per do Y RHS dari persamaan 2, maka diperoleh 4Y tambah 3X. Selanjutnya kita tulis do Q per do X. Kita tulis dalam persamaan 5, di mana do per do X, kali LHS dari persamaan 3. Jadi kita di sini akan menurunkan persamaan 3 terhadap X, maka diperoleh 2X ditambah 2Y. Nah, di sini memiliki perbedaan karena do P per do Y tidak sama dengan do X, tidak sama dengan do Q per do X, maka persamaan diferensial tersebut tidak eksak atau bukan persamaan diferensial eksak. Langkah selanjutnya itu mencari faktor perintegral. Nah, jika persamaan di atas bukan eksak, maka kita tentukan faktor pengintegral bagi persamaan diferensial tersebut. Kemudian, tentukan persamaan diferensial baru setelah dikalikan dengan faktor pengintegral yang telah didapat. Jadi langkah awalnya itu kita mencari Rx. Dalam mencari faktor pengintegral, kita langkah pertamanya itu adalah mencari Rx. Dapat kita tulis dalam persamaan 6, di mana R itu sama dengan 1 per Q dikali do P per do Y dikurangi do Q per do X. Kita langsung tulis saja R sama dengan 1 per X-nya sudah diketahui, X kuadrat tambah 2XY dikali persamaan 4 dikurangi persamaan 5. Maka kita hasilkan 2Y per X, maka kita hasilkan R sama dengan 2Y plus X per X kuadrat tambah 2XY. Nah, untuk X kuadrat tambah 2XY kita dapat faktorkan menjadi, kita tulis di persamaan 7, R sama dengan 2Y tambah X per X dikali 2Y ditambah X. Seperti halnya X tambah 2Y menjadi 2XY dan X dikali X hasilnya X kuadrat. Selanjutnya persamaan 8 sama dengan R sama dengan 1 per X. Kenapa 1 per X? Dikarenakan kita dapat lihat 2Y tambah X-nya itu bisa dicoret. Di depan 2Y tambah X di atas itu 1, maka 1 per X. Selanjutnya persamaan 9. Di sini hasil Rx-nya dimasukkan ke dalam Fx, di mana Fx itu adalah E pangkat integral dari Rx dx. Karena di sini Rx-nya sudah diketahui, maka kita langsung tulis saja F sama dengan E pangkat integral dari 1 per X dx. Maka kita hasilkan ln X. Ln X itu adalah X. Jadi persamaan 10, Fx-nya itu adalah X. Setelah kita mendapatkan F sama dengan X, maka kalikan F sama dengan X tersebut terhadap persamaan diferensial 1. Kita tulis ulang persamaan 1, copy paste saja. Nah, persamaan 1 itu 2Y kuadrat min X tambah 3XY dx tambah X kuadrat tambah 2XY dy sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita kalikan X terhadap persamaan 1.
Maka kita dapat tulis persamaan 2 di mana RHS dari persamaan 10 dikali persamaan 1. Jadi X dikali persamaan 1 maksudnya. Setelah itu kita tulis persamaan 3 sama dengan 2xy kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 3x kuadrat y dx. Ditambah x dikali x kuadrat berarti x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y dy sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan diferensial baru, yaitu kita copy paste saja dari persamaan 3. Itu merupakan persamaan diferensial barunya ya. Nah, dari sini kita misalkan persamaan 4 yaitu M 3x kuadrat dikali y kurang x kuadrat tambah 2xy kuadrat, di mana ini M ini yang nempel ke dx. Sama halnya dengan N, persamaan 5 sama dengan N sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikali y. Untuk N ini yang nempel di dy. Maka kita dapat tuliskan do M per do Y dalam persamaan 6 yaitu do per do Y dari M, atau kita tulis RHS dari persamaan 4. Maka kita peroleh turunan dari persamaan 4 terhadap Y itu adalah 3x kuadrat tambah 4xy. Selanjutnya kita tulis do N per do X, di mana dapat kita tulis dengan persamaan 7, di mana do per do X RHS dari persamaan 5. Atau kita turunkan persamaan 5 terhadap X. Maka hasilnya itu adalah 3x kuadrat tambah 4x kali Y. Dapat dilihat karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial tersebut eksak. Langkah selanjutnya itu adalah mencari solusi dari persamaan diferensial baru, atau 3x kuadrat y min x kuadrat tambah 2xy kuadrat dx ditambah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y dy sama dengan 0. Maka dari itu langkah-langkah solusi ini sama dengan langkah-langkah solusi di soal nomor 2. Jadi langkah selanjutnya untuk mencari solusi dengan yang pertama itu mengintegralkan n dy tambah kx. Kenapa di sini n? Karena dapat kita lihat ya, n di sini sepertinya lebih mudah dibandingkan m. Maka kita langsung tulis saja integral n dy tambah kx. Jika kita ini mengintegralkan n, maka nanti kita menurunkan terhadap x. Begitupun sebaliknya. Kita tulis saja untuk persamaan satunya itu adalah u sama dengan integral dari n. N-nya kita tulis di sini x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y dy ditambah kx. Nah, setelah kita dapat hasilnya, maka kita turunkan persamaan satu tersebut terhadap x. Maka kita bisa tulis persamaan 2 sama dengan do per do y. Kita copy paste saja dari persamaan 1. Maka kita hasilkan 3x kuadrat y tambah 2xy kuadrat tambah do per do x kx. Atau d per dx kx ini kita dapat sebutkan itu k aksen x. Nah, telah kita ketahui bahwa jika do u per do x itu sama dengan m, di mana m di sini adalah 3x kuadrat y kurangi x kuadrat tambah 2xy kuadrat. Nah, agar kita dapat mengoperasikannya, maka kita tulis saja persamaan 3 sama dengan m
sama dengan 3x kuadrat Y kurangi x kuadrat tambah 2xy kuadrat. Kita akan menuliskan persamaan 2 sama dengan RHS dari persamaan 3. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini dapat kita lihat ada angka-angka yang sama, yaitu di sini kita lihat 3x kuadrat Y tambah 2xy kuadrat yang samanya. Maka kita dapat tulis agar kita mengetahui K aksen X, maka kita harus mengurangi dengan angka-angka di sini yang sama, menghilangkan angka-angka yang sama. Maka persamaan 5 adalah LHS dari persamaan 4 dikurangi 3x kuadrat Y tambah 2xy kuadrat. Sama halnya di ruas kanan pun kita kurangi 3x kuadrat Y tambah 2xy kuadrat. Maka kita tulis RHS persamaan 4 dikurangi 3x kuadrat Y tambah 2xy kuadrat. Maka dihasilkan 2xy kuadrat tambah D per dx kx kurangi 2xy kuadrat sama dengan min x kuadrat. Di sini 2xy kuadrat dikurangi 2xy kuadrat 0 ya. Maka hasilnya D per dx kx sama dengan negatif x kuadrat. Karena di sini masih diketahui K aksen X, maka kita harus mencari Kx-nya dengan cara mengintegralkan K aksen X. Jadi Kx sama dengan integral min x kuadrat dx. Maka hasilnya Kx sama dengan min x pangkat 3 per 3 tambah C1. Jadi solusi persamaan diferensial UX, Y sama dengan C. Di sini kita tinggal mensubstitusikan persamaan 7 ini ke persamaan pertama. Karena di sini kita akan memasukkan Kx-nya terhadap persamaan pertama. Jadi dapat kita tulis persamaan 8 sama dengan substitusi persamaan 7 terhadap RHS persamaan 1 sama dengan C. Nah, dapat dilihat di sini Kx-nya sudah berubah dengan negatif 1 per 3x pangkat 3 tambah C1. Kita tulis ulang, kita langsung saja tulis x persamaan 9 di mana x pangkat 3y tambah x kuadrat y kuadrat dikurangi 1 per 3x pangkat 3 sama dengan C2. Kenapa C2? Di sini kita tulis keterangan C2 itu adalah C dikurangi C1. Maka solusi persamaan diferensial eksak ini adalah x pangkat 3y tambah x kuadrat y kuadrat dikurangi 1 per 3x pangkat 3 sama dengan C2.